Sahabat bulu tangkis, dua tunggal putra Indonesia sedang menjadi buah bibir. Penurunan prestasi mereka selama pandemi membuat kritik tajam kepada mereka tak hanya datang dari penggemar bulu tangkis, tetapi juga para legenda yang punya segudang prestasi, terutama Jonathan Christie, mulai dari Taufik Hidayat, Rudi Hartono, hingga Lim Swee King, secara terang-terangan menjadikan nama Jonathan Christie sebagai objek kritikan yang amat pedas. Padahal di usia 21 tahun, masih ingat jelas bagaimana seorang Jonathan Christie berhasil merebut medali emas Asian Games 2018. Meski bukan pemain unggulan, ia berhasil menjadi champion di ajang multi-event paling bergengsi di Asia ini. Meski belum satupun gelar di ajang Tour Dunia Super 1000, menjadi juara di Asian Games bukanlah hal yang patut disepelekan. Begitu juga dengan Anthony Sinisuka Ginting. Di usia 22 tahun 2018 lalu, ia juga menorehkan torehan manis meraih medali perunggu Asian Games, juara di Indonesia Master dan China Open 2018. Dan tahun 2021 lalu, ia sukses menjadi peraih medali perunggu ajang Olimpiade Tokyo. Prestasi tersebut tentunya sangat layak diapresiasi mengingat hampir meratanya kekuatan bulu tangkis saat ini. Dan masih diingat jelas bagaimana tahun lalu, Ginting dan Jonathan Christie berjuang keras mengembalikan gelar Thomas Cup setelah terakhir kali meraihnya tahun 2020 lalu, seperti momen yang membuat merinding berikut ini. Yes. Lantas bagaimana dengan prestasi tunggal putra lain yang menjadi pesaing Jonathan Christie dan Anthony Ginting? Satu-satunya pemain yang sulit tertandingi oleh dua tunggal Indonesia saat ini adalah Viktor Axelsen. Pemain berusia 28 tahun itu menjadi pemain yang sulit dikalahkan oleh siapapun pada saat ini. Peraih medali emas Olimpiade ini mempunyai kemampuan sempurna dalam menyerang dan bertahan. Namun perlu diketahui, Anthony Ginting adalah pemain yang memiliki rekor head-to-head yang amat baik menghadapi Viktor Axelsen. Secara head-to-head, Ginting berhasil meraih 4 kali kemenangan atas Axelsen dan 6 kali kekalahan. Denmark saat ini boleh dibilang adalah penguasa sektor tunggal putra. Setidaknya Denmark punya 3 pemain dalam jajaran 20 besar dunia. Rasmus Gemke di peringkat 12 dunia, Anders Antonsen di ranking 3 dunia, dan Viktor Axelsen di ranking 1 dunia. Dan hal yang perlu dicermati adalah ketika Viktor Axelsen di usia Jonathan Christie dan Ginting saat ini, prestasinya belumlah secemerlang saat ini. Selanjutnya kita bandingkan dengan Kento Momota, tunggal putra nomor 1 Jepang. Boleh dibilang ia adalah raja di setiap kejuaraan. Meski secara head-to-head Ginting dan Jojo kalah jauh, namun prestasinya bahkan lebih suram dari dua tunggal putra Indonesia tersebut sejak tahun lalu. Bahkan Momota belum pernah merasakan medali Asian Games dan Olimpiade yang telah dirasakan oleh Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting.
Nama selanjutnya adalah pemain peringkat 7 dunia asal Malaysia Lee Zizia. Dari segi prestasi tentunya kita patut mengapresiasi karena ia telah berhasil meraih gelar All England tahun 2021 dan meraih medali emas di ajang SEA Games. Namun, Anthony Ginting dan Jonathan Christie rasanya tidak kalah kalau soal prestasi tersebut. Bahkan boleh dibilang lebih bersinar. Bahkan Jojo dan Ginting sama-sama unggul rekor head-to-head 4-1 atas tunggal Malaysia berusia 24 tahun itu. Bahkan, Lee Zizia sempat membela Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie yang sempat mendapat kritik dari sejumlah legenda bulu tangkis Indonesia. Kabar soal kritikan itu sampai ke telinga atlet tunggal putra Malaysia kelahiran Alor Setar 29 Maret 1998 tersebut. Beberapa waktu lalu, legenda bulu tangkis Lim Swee King dan Taufik Hidayat berbicara tentang performa Ginting dan Jonathan Christie. Mereka menilai performa dua tunggal putra andalan Indonesia itu belum mencapai level kelas dunia jika dibandingkan dengan pemain elit lainnya. Lee Zizia, pemain yang juga sempat dibanding-bandingkan dengan Lee Chong Wei itu justru melihat bahwa Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie meraih kesuksesan lewat jalan mereka sendiri. Dua tunggal putra yang boleh dibilang menjadi ancaman Jonathan Christie dan Anthony Ginting yang saat ini tengah bersinar adalah Kunlaput Pititsan asal Thailand dan Laksasen asal India. Kunlaput Pititsan memang sudah bersinar sejak level junior. Ia telah berhasil meraih 3 kali gelar juara dunia junior berturut-turut dari tahun 2017 sampai 2019. Di level senior pun, ia telah berhasil mengalahkan beberapa unggulan dan meraih gelar pertamanya yaitu di ajang German Open 2022 lalu. Jonathan Christie sendiri memiliki keunggulan rekor head-to-head 3-2 atas tunggal putra Thailand berusia 20 tahun itu, sedangkan Anthony Ginting memiliki head-to-head 1 sama. Sedangkan pemain muda India Laksasen sejak kejuaraan dunia tahun lalu ia tampil bersinar, bahkan ia berhasil meraih gelar India Open dan runner-up German Open dan All England di tahun ini. Dari segi head-to-head, memang dua pemain Indonesia sama-sama kalah 1-0 atas tunggal India ini. Namun bukan berarti Jojo dan Ginting akan kalah dari segi prestasi dibandingkan Laksasen. Bagaimana menurut kalian?